Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi sama kami Artemis mau wawancara salah satu Dunlap Sonic pada kali ini. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu dengan siapa aja di sini. Yang pertama ada aku sendiri Kazumasa 020. Oke, aku Fazida Farizwana, Athena 080, 80. Aku Karen Alta Baswara, Athena 074. Kenalin, Welfare Brandon Novianto, NIM 059. Oke, udah semua tuh memperkenalkan diri. Sekarang saatnya narasumber yang bakal kita wawancara memperkenalkan diri. Wah, formatnya nama lengkap, nama panggilan, terus NIM, angkatan berapa, jabatan di KMPN apa. Oke, perkenalin nama gue Aldo Febrino Arta Chandra, dipanggilnya Aldo 136233035. Jabatannya Iya. angkatan dulu Artemis, sama jabatannya sekarang staf di divisi MSDM BPP KMPR. Oke. Berarti sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Coba siapa dulu, ada yang mau nanya nggak? Ya udah, lu dulu deh, nanya deh. Bang, selama ngejabat nih di BPP selama setahun, boleh diceritain nggak kayak suka dan dukanya? Atau keresahan deh? Sebenarnya gue belum setahun ya, baru berapa bulan ya? Belum lama banget lah pokoknya. Tapi sukanya itu karena kalau kalian tahu MSDM itu M pertamanya main, M keduanya makan. Jadi sukanya kita tuh sering main dan sering makan bareng. Sering jalan-jalan, pernah jalan-jalan kemana ya? Kita pernah karaoke di Ciwok, nonton bioskop juga. Terus pernah go-kart di PVJ, pernah makan bareng juga di Winglok Sukajadi ya, Sukajadi. Nah itu dia kan, enak kan, 24 jam lagi. Terus sama gue tuh suka karena MSDM tuh kan berhubungan dengan data-data Excel, spreadsheet gitu-gitu kan. Nah gue tuh suka aja untuk mengelola data-data tersebut gitu. Gue suka berhubungan dengan Excel dan spreadsheet. Terus sama dukanya ya, dukanya sejauh ini belum ada sih sebenarnya. Tapi kayak paling susahnya itu kalau misalnya ada data yang hilang atau misalnya ada yang nggak sengaja kehapus atau gitu, wah itu susah itu. Nah, gitu. Oke, mulai dari gua dulu deh. Coba bang, pernah apa ya? Gua mau nanya motivasi jadi Dunlap. Oke. Motivasi jadi Dunlap tuh apa? Motivasi jadi Dunlap. Iya ya udah. Ini sorry tapi boleh out nggak? Mau nyari makan? Boleh? Gua suka dia. Oh lu udah wawancara ya? Udah. Terus lu ngapain? Gak jelas. Emang gue pelupa. Gak apa. Iya. Ganti nggak? Boleh. Jelas. Ayo perkenalan. Ada kesalahan Nih, teknis guys. Ganti pemain. Ya udah, kenalkan nama Fatir, Athena 70. Siapa? Udah itu aja. Lanjut bang. Tadi ya motivasi jadi Dunlap. Oke, jadi motivasinya yaitu sebenarnya sesimpel gue pengen belajar aja tentang lapangan gitu. Karena gue tuh selama di FTMD itu gue belum pernah ikut panlap pusat atau apapun yang berbau lapangan tuh gue belum pernah ikut gitu. Dan menurut gue ilmu lapangan itu menarik untuk dipelajari karena bisa berguna juga untuk di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi makanya itu yang memotivasi gue untuk menjadi Dunlap gitu. Gue pengen belajar tentang lapangan gitu. Jawab. Next siapa nih? Fadli. Oke bang, selama ini di KMPN acara-acara besar apa aja yang udah diikuti, terus sama jabatannya deh. Ini S panitia ya berarti ya? Iya, panitia. Oke. Pertama Aksang masuk nggak Pak? Aksang? Boleh. Aksang gue itu sebagai kadif dari relasi eksternal. Di situ gue bertugas untuk menjadi narahubung lah antara angkatan gue dengan pihak luar gitu. Maupun dari angkatan 22 sama 21 sama 20 juga ataupun ke masa-masa luar masyarakat umum gitu.
Terus habis itu apa ya? Kepanitiaan pertama yang gue ikuti di KMPN berarti Wisokto 2024. Itu gue waktu itu jadi staff pre-event. Pre-event tuh waktu itu ngapain aja? Pokoknya nyiapin pre-event itu ya Wisfan. Terus ada waktu itu juga bekerja sama Portal. Jadi Portal tuh masuk ke pre-event Wisokto. Jadinya wisudawan bisa main gitu. Terus sama apa ya? Berikutnya tuh kepanitiaannya gue juga jadi panitia pemilu juga. Waktu itu jadi staff di divisi pengawasan. Gue yang mengawasi dan menilai dari calon-calon ketua BPP dan calon senator. Itu divisi gue yang ngerjain. Terus sama berikutnya berarti Wispril 2025 itu gue jadi kabit relasi. Itu waktu itu gue tugasnya menghubungkan panitia dengan wisudawan gitu. Terus berikutnya berarti Sonic, gue belum boleh kasih tahu Sonic gue jadi apa. Terus sama sekarang di Wisokto 2025 gue menjabat menjadi Danlab Basecamp. Terus di Aruna juga gue sekarang jadi kadif dari acara gitu. Gue belum ya. Ya udah. Oh ya, kan ini jadi Danlab kan sebenarnya kemarin waktu Sonic itu. Nah, motivasinya tadi kan kayak pengen nyoba karena menarik gitu kan, tentang ilmu lapangan gitu. Nah, kira-kira waktu milih mau jadi Danlab itu tuh udah siap gitu gak? Kayak misalnya udah terbiasa ngomong di depan banyak orang terus suaranya lantang gitu, atau perlu latihan waktu masuk gitu? Sebenarnya kalau ngomong di depan banyak orang tuh gue udah terbiasa. Jadi paling yang belum terbiasa adalah ngomong secara lantang gitu, secara teriak-teriak gitu. Gimana persiapannya? Ya gue ini sih biasanya tuh gue bikin simulasi gitulah gitu. Di kos gue tiba-tiba teriak-teriak, terus kedengaran teman gue, ngapain lu do gitu, bisa gitu tuh. Terus habis itu biasanya gue juga bikin simulasi sama teman-teman kayak, coba dong nilai ini udah oke belum gitu. Jadi gitu. Paling gitu aja sih sebenarnya, simpel aja persiapannya kalau ngomong di depan banyak orang ya, karena dari dulu udah terbiasa. Jadi paling yang tinggal dilatih adalah gimana biar suaranya tuh lantang aja gitu. Paling gitu aja. Gue lagi kan? Bang mau nanya nih, kayak seberapa besar sih berhimpun nih terhadap time management abang nih, kayak apakah kayak ngancurin time managementnya atau apa memakan waktu banyak atau gimana? Oke. Jadi apa ya, kelebihan KMPN dibanding himpunan-himpunan lain adalah masa-masa KMPN itu orang-orang yang benar-benar peduli sama akademik banget. Jadi mereka tuh bukan kayak himpunan-himpunan timur yang kehidupannya tuh berhimpun-berhimpun doang, yang akademik bisa disingkirkan gitu. Gua gak menyinggung ya. Tapi kelebihan dari KMPN adalah orang-orang yang masih peduli akademik. Jadi setiap kegiatan yang ada di KMPN, timeline-nya tuh pasti bakal disesuaikan sama timeline dari akademik. Pokoknya sebisa mungkin tidak mengganggu akademik. Jadi buat time managementnya sangat-sangat masih bisa diatur gitu. Gitu. Dan iya sih sejauh ini belum ada yang nabrak. Kalau misalnya ada ujian tuh pasti semuanya tuh semua kegiatan tuh diberhentiin dulu lah kalau di masa-masa ujian gitu. Jadi kita nggak yang gimana ya, yang kayak kalau misalnya himpunan sono kan kayak kalau ada acara himpunan terus ada kepentingan akademik, ya nggak semua sih, tapi banyak yang gitulah yang mementingkan himpunan gitu. Tapi kalau di KMPN ini ya masih akademik tuh masih nomor satu. Jadi ya bersyukurlah gitu ada di himpunan ini gitu. Oke, tadi kan Kenan udah mention tentang time management nih. Kalau skala prioritas gimana? Apakah setelah masuk himpunan tuh ada yang harus diatur-atur lagi? Apalagi kan aku tahu Bang Aldo di RP juga kan jadi manuf. Ya. Sebenarnya gue tuh time managementnya tergantung dari kegiatannya aja sih sebenarnya. Seberapa penting kegiatan yang bentrok pada saat itu gitu.
Kalau misalnya per lembaga tuh gua nggak ada apa ya? Gua nggak ada kayak oh KMPN lebih tinggi daripada Aksan gitu. Nggak ada kayak gitu. Tergantung kegiatannya aja gimana. Kayak misalnya kemarin lantik gitu. Kan itu sebuah hal yang penting buat KMPN kan, buat kalian juga. Nah, tapi RP di saat yang lain juga harus gawe gitu. Tapi karena emang karena emang lebih urgent yang lantik, maka RP gue izin dulu karena di RP juga kan masih bisa diwakilin kan gitu. Sebenarnya intinya gitu. Kalian lihat apakah kegiatan kalian itu bisa diwakili atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa diwakili, berarti lu pilih yang tidak bisa diwakili terlebih dahulu gitu. Paling gitu aja sih sebenarnya. Siapa lagi nih? Ada apa lagi? Gua apa ya? Bentar dulu deh bang ya. Apa ya? Alip kayaknya masuk kelas tadi ya. Dia udah nangkring di kelas atau enggak di PAU paling. Tuh, ini deh, mungkin karena dari tadi himpunan coba gue mau nanya tentang kehidupan mahasiswa aja lah ya, yang normal-normal aja. So far nih, Bang Aldo udah menjalani berarti berapa? Udah lumayan lama di sini. Sekarang semester berapa? Semester 5 kan sekarang. Kira-kira ada tips nggak buat kami Athena yang baru semester 3 gitu? Oke, tips dari gua semester 3 adalah semester yang paling santai sejauh pengalaman gua. Iya harusnya ya, semester 3 tuh matkulnya nggak terlalu berat lah, paling rektor aja. Tapi yang lain masih bisa diikutin lah. Tips dari gua, kalian manfaatin sebaik mungkin drive akademik yang ada di KMPN. Udah di-share kan? Oh ya. Nah, karena di situ tuh lengkap banget. Di situ ada buku-buku yang dijadiin referensi ada. Terus di situ tuh ada yang namanya catatan KMPN. Kalau lu gali-gali lagi, di situ tuh ada namanya angkatan 20 namanya Kak David. Itu dia tuh rajin banget bikin catatan-catatan rangkuman dari setiap rumus-rumus yang diperlukan di setiap matkul gitu. Dan itu menurut gue pribadi semenjak semester 3 sampai sekarang itu sangat membantu. Bahkan IP gue bisa terbantu naik karena drive akademik KMPN itu. Jadi menurut gue belajar dari situ, tapi jangan lupa belajar dari buku juga karena ya biar lebih pemahamannya lebih luas gitu. Itu tips gue pertama buat akademik. Tips kedua, karena semester 3 ini waktu yang paling santai, kalau bisa sebisa mungkin sebisa mungkin kalian belajar dengan baik iya, tapi jangan lupa untuk banyak main juga karena di semester depannya lu belum tentu bisa banyak main juga. Bisa banyak main lagi karena semester depan udah chaos gitu. Pokoknya gitu. Enjoy lah gitu. Sering-sering main ke sekre, main kemana kek gitu sama teman-teman, ajak teman-teman gitu. Gitu. Sama jangan lupa ikutin kegiatan-kegiatan yang ada di KMPN. Kalau misalnya kalian mau akademik itu tutor banyak tuh, dikasih tutor. Sebelum ujian pasti ada tutor. Terus kalau kalian mau main-main ada RMB biasanya ngajakin olahraga. Kalau ada yang suka olahraga, terus kalau ada yang suka musik juga ada wadahnya di RMB gitu. Pokoknya jangan lupa itulah. Belajar, main, ber-KMPN. Itu aja tips dari gua. Ada mau nanya lagi nggak? Coba dari sekali. Mau nanya nih, sebagai mahasiswa yang kayak dari dulu tuh pengalaman buat organisasi itu paling sekedar menjadi anggota OSIS kan di SMA. Nah, itu tuh kalau misalnya udah kampanye ini kan pasti banyak kayak kegiatan-kegiatan panitia gitu kan. Nah, enaknya tuh kalau misalnya yang pengalaman masih dikit untuk organisasi itu mending menjadi anggota dulu atau langsung kayak mau nyobain langsung jadi kadif gitu. Sebenarnya gue nggak pun apa? Oh di BPP. Yeah. Oke. Sebenarnya kalau di BPP udah pasti jadi staff dulu sih sebenarnya, baru jadi kadif gitu. Tapi kalau secara umum, gue merekomendasi lu untuk ini sebenarnya lu harus melihat kemampuan lu semana dulu sebenarnya. Pertama, kedua, kalau gue pribadi gue merekomendasikan lu untuk langsung ambil kadif aja. Kenapa? Karena lebih cepat berkembangnya lu untuk memimpin suatu divisi daripada lu menjadi anggota gitu.
walaupun lu belum punya pengalaman sebelumnya, ya udah, ini berarti waktunya untuk mendapatkan pengalaman itu gitu. Tapi jangan sampai ngilang. Itu aja sih sebenarnya. Karena apa ya? Pasti ada saat pertama kali bagi semua orang gitu. Jadi ya lu harus berani aja gitu. Gitu sih saran dari gua gitu. Mau jadi kadif apa? Oh, belum tahu. Tapi menurut gue coba aja ya. Oke. Karena lu nggak akan tahu potensi lu bisa dikembangkan sebesar mana kalau lu nggak mencoba. Gitu. Gatar. Bisa ada yang mau tanya lagi nggak? Nanya, Oke. Sky. Bebas ini ya. Jadi Dunlap di Sonic harus ikut pahlawan nggak? Enggak harus. Kan gue tadi jelasin kalau gue sebelumnya belum pernah ini kan panlap kan. Ya, tapi detailnya gimana ya nantilah kalian cari tahu sendiri. Oke. Lu mau jadi? Oh. Kirain lu mau jadi apa? Udah nggak ada yang mau nanya lagi. Udah cukup berarti. Udah cukup. Oke, berarti thank you banget Bang Aldo atas kesempatannya pada hari ini. Thank you so much ya Bang. Thank you. Berarti